Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Saya mau cek sound dulu, enakan pakai speaker ini apa speaker yang sebelumnya nih. Tes alif, tes ba. Alif apa ba? Alhamdulillah, karena hari ini masih jatuhnya bulan Agustus, dan Agustus itu biasanya kan identik dengan kemerdekaan. Kemerdekaan tidak bisa diraih kecuali dengan perjuangan. Jadinya judulnya dicocokologian, ya, dicocok-cocokin dengan ya 17 Agustus dengan momen kemerdekaan kita. Yang memaafkan adalah anugerah, memaafkan adalah perjuangan. Kalau disebut dengan memaafkan, berarti dia termasuk kategori pelaku atau korban. Kalau memaafkan, pelaku. Kalau pelaku, dia harus ya, tunggu. Jadi memaafkan ini masuk kategori pelaku atau korban? Jadi ada minta maaf, ada memaafkan. Berarti kalau kesalahan itu ada pelaku kesalahan, ada korban kesalahan. Biasanya kalau memaafkan itu pelaku kesalahan atau korban kesalahan? Korban apa pelaku? Pelaku atau korban? Ini kayak anak kecil, ya kan? Mana yang paling belakang itu dijawab, ya korban, ya betul korban. Karena kalau pelaku berarti kewajibannya untuk minta maaf, ya. Sedangkan materi ini tidak ditujukan bagi mereka yang pelaku kesalahan. Tapi materi ini ditujukan kepada siapa? Korban kesalahan. Bisa jadi inilah kita. Ya, kalau pelaku kesalahan diminta oleh Allah nanti bertaubat, diminta oleh Allah memperbaiki kesalahan. Itu bab bagi mereka yang memang masih suka melakukan kesalahan. Alhamdulillah sejak ngaji mah kita udah nahan-nahan diri, enggak lagi jadi orang yang suka berbuat salah. Kita udah belajar berubah. Tapi ya Allah, udah kurang apa baiknya saya? Tetap aja kok kayak begini diperlakukan oleh orang. Nah, materi ini ditujukan bagi mereka yang baik-baik. Bukan orang yang jahat, enggak, orang yang baik. Tapi ternyata tetap aja jadi korban kejahatan orang, korban kesalahan orang. Jangan sampai udahlah jatuh ketiban tangga. Gimana caranya ketika kurang apa baiknya kita, tapi kok masih ada aja orang yang suka nyakitin kita. Ya, inilah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita masih ada peluang kamu tetap bertambah menjadi lebih baik, yaitu memaafkan. Ya, jadi sekali lagi materi ini karena Allah sudah positive thinking. Kamu bukan orang yang bersalah. Ya, tapi kamu adalah orang yang baik-baik aja. Tapi orang yang ada di sekitar kamu kok tega-teganya
masih suka nyakitin kamu. Dan apa yang harus kita lakukan? Ya, kita diminta untuk menjadi lebih baik dan terbaik, yaitu memaafkan. Nah, contoh misalnya, bisa jadi nih seorang istri WA suami, telepon suami, bukan karena cemburu, enggak. Tapi was-was. Kenapa ya? Kok kalau dia berangkatnya, perginya siang hari, mungkin kita enggak begitu terlalu cemas. Tapi kalau sampai malam enggak pulang-pulang, bisa jadi kita akan cemas. Ya, bukan karena kita cemburu, bukan karena kita curiga, enggak. Dan kita tahu, ya mungkin setelah dari acara siang, ya dia mau ke rumah ibunya atau mau ada acara penting yang memang itu acara, itu tempat, ya tempat yang baik-baik aja, bukan tempat yang maksiat, enggak. Tapi ibu ya di rumah jam 10 malam, ya Allah kok belum pulang, jam 11 malam belum pulang, di WA ternyata enggak dibales, dibaca mah dibaca tapi enggak dibales, ditelepon enggak diangkat-angkat. Kira-kira kalau kondisinya kayak begini, ibu telepon bolak-balik emang karena ibu cemburu? Emang karena ibu cerewet? Enggak, ibu nelpon bolak-balik karena apa, Bu? Cemas. Iya kan? Karena cemas. Ya Allah ini kenapa? Apalagi bolak-balik dapat berita beginilah, begitulah, kan gitu kan? Ya cemas, telepon lagi, WA lagi, semakin dibaca semakin gak dibales, makin cemas. Bisa gak tidur? Udahlah tawakal aja tidur, bisa gak tidur? Enggak. Ya, ini tandanya ibu orang baik. Ya, bukan ya untuk kecurigaan atau tidak percaya. Ya semua karena memang kecemasan kita. Sambil kita nunggu balasan WA, sambil ini mulut doain kan, komat kamit kan, pengen merem gak bisa, dibacain, didoain segala macam doa. Tiba-tiba ya alhamdulillah jam 00 pulang deh tuh suami, sehat walafiat. Begitu pulang lihat suami, ibu lega nggak? Lega. Emangnya ibu nggak nanya kenapa nggak diangkat WA-nya? Bakalan nanya, ya kan? Ada yang kagak nanya, tinggal tidur, ya kan? Ada yang nanya, Pak ya Allah, kenapa WA nggak dibales-bales, telepon nggak diangkat-angkat? Apa kata bapaknya? Ngapain sih telepon-telepon melulu? Ngapain sih WA melulu? Ya kan, nyebelin banget sih WA melulu, telepon melulu. Coba ya udah kayak apa ibu cemasnya, udah kayak apa ibu khawatirnya, ternyata diomelin karena WA melulu, diomelin nelpon melulu. Gak usah lah pakai nelpon pakai WA kayak orang kemana aja, dicurigain aja. Kira-kira apa yang terjadi dengan ibu kalau digituin sama suami? Sakit. Emang bisa tidur? Enggak ya. Nah disinilah padahal apa ya Allah ya, kita itu bukan karena curiga tapi karena saking cintanya kepingin selalu update dapat kabar, tapi ternyata diperlakukan seperti itu kan ya, sakit banget. Nah, materi ini ditujukan bagi mereka yang udah baik sama suami, yang udah baik sama anak, tapi kok tega banget sih masih diperlakukan seperti itu. Ternyata ya mereka yang sudah baik diberi kesempatan oleh Allah menjadi terbaik. Ya, ibadah yang lebih baik yaitu memaafkan. Ya. Dan kenapa memaafkan itu anugerah? Dan kenapa memaafkan itu perlu perjuangan? Mari kita lihat ya ayat-ayat Al-Qur'annya terlebih dahulu. Dan juga nanti
hadis-hadis Nabi. Pertama dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 199. Ayat ini Bunda Mirna, Masya Allah, nggak apa-apa Bunda Mirna, nggak ngelihat. Ya. Jadi yang pertama dalam surat Al-A'raf ayat 199 ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan perintah dari Allah, khud. Biasanya nih kalau yang umroh ya di pasar ketemu sama orang Arab atau orang Arab ada yang mau ngasih kita, biasanya mereka suka menyodorkan barang dengan mengatakan khud gitu kan, ambillah. Terjemahannya itu adalah ambil. Tapi kalau di dalam versi terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia itu diterjemahkan jadilah. Kita mah udah sering dengar kalau Al-Quran mengatakan jadilah maka jadi. Biasanya menggunakan kosakata apa Bu? Kun fayakun. Wah udah jago bahasa Arabnya kan? Ya kan? Ayat ini Allah tidak menyuruh dengan kun. Ya, tidak menyuruh untuk ya kunta, jadilah kamu, kunu, ya kalian jadilah, enggak. Ya, Allah tidak menyuruh dengan kata perintah kun, jadilah. Tapi Allah menyuruh dengan khud, ambillah. Kalau dengan bahasa ambil berarti harus ada sumbernya. Nah, apa yang diambil? Nah, al-afwa. Ambillah maaf itu. Ya. Yang berbicara di dalam ayat ini adalah Allah, karena Allah sumber maaf, karena Allah maha pemaaf. Tidak mungkin kita bisa menjadi pemaaf kecuali kita mengambil dari Allah sebagai sumber yang maha pemaaf. Jadi kalau kepingin jadi pemaaf, ternyata kita diminta untuk mengambil dulu. Ngambilnya dari mana? Dari Allah. Karena Allah yang memiliki ya, sumber maaf. Ya, maha pemaaf. Biasanya kalau di bulan Ramadan kita membaca Allahumma innaka afun karim. Ya Allah, engkaulah maha pemaaf. Artinya apa di sini? Nanti kalau alhamdulillah kita udah berhasil belajar jadi pemaaf, akhirnya kita sudah menjadi pemaaf, jangan belagu, jangan sombong. Saya mah alhamdulillah sejak ngaji hati saya lapang, saya mah udah jadi orang yang memaafkan. Jangan belagu. Karena Allah menyebutkan kamu bisa jadi pemaaf karena Allah memberikan sedikit sifat Allah, nama Allah yang maha pemaaf kepada kamu. Jadi memaafkan adalah anugerah. Ya, bukan bakat bawaan lahir, enggak. Tapi ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti mampu memaafkan adalah akidah. Mampu memaafkan adalah kekuatan hubungan kita sama Allah. Kalau hubungan kita sama Allah tidak baik-baik aja, susah nanti kita menjadi pemaaf. Tapi kalau hubungan kita sama Allah udah baik-baik aja, maka nanti Allah akan tularkan. Ya. Sifat Allah yang maha pemaaf, Allah akan tularkan juga kepada kita. Yang potensi manusia itu biasanya nyakitin orang. Atau bisa jadi kita menjadi korban yang suka disakitin sama orang. Nah, ini ya Allah menyebutkan khudil afwa. Jadi enggak sekedar jadi pemaaf tapi ambillah ya, sifat Allah yang maha pemaaf itu. Maka nanti kamu baru bisa jadi pemaaf. Satu. Kemudian Allah menyebut lagi kalau kamu kepingin jadi pemaaf,
harus ada bekalnya. Apa bekalnya? Wa'mur bil 'urfi. Suruhlah orang, kalau terjemahannya nih, dan suruhlah orang mengerjakan ma'ruf. Terjemahannya ma'ruf, tapi Al-Quran menggunakan kata ma'ruf gak? Enggak. Wa'mur bil 'urfi. Apa bedanya ma'ruf sama urfi? Kan gitu. Kalau ma'ruf kita sering dengar di Al-Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar. Tapi ayat ini tidak menggunakan ma'ruf. Ayat ini menggunakan al-urfi. Bedanya apa? Kalau ma'ruf berarti kebaikan itu semuanya mah udah ma'ruf. Semuanya udah pada tahu. Kan ma'ruf itu artinya terkenal, difahami, diketahui. Itu ma'ruf. Kebaikan yang semua orang sepakat itu baik namanya ma'ruf. Contoh ya, menghina orang lain, memanggil orang lain dengan panggilan yang tidak disukai. Apakah ada satu negara atau satu daerah yang memperbolehkan memanggil orang, membuli orang? Ada enggak satu negara, satu daerah, satu tradisi yang boleh ngebully? Ada enggak? Enggak ada. Berarti ngebully itu udah ma'ruf, sesuatu yang bertentangan dengan kebaikan. Ya, memanggil dengan panggilan yang baik, bukan memanggil dengan panggilan yang buruk. Semua orang sepakat itu kebaikan. Melakukan kebalikannya berarti munkar. Itu udah paham semua. Tapi memanggil orang dengan embel-embel tambahan mas, ya, tambahan pak, itu bisa jadi antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Contoh misalnya, jadi kalau ma'ruf itu kebaikannya sepakat, semua orang tahu. Tapi kalau al-uruf, bahasa kita adalah tradisi. Kalau al-uruf itu tradisi. Yang adat istiadat, tradisi itu satu orang dengan orang yang lain, satu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Nah, contoh, seorang suami dipanggil sama istrinya dengan namanya. Misalnya nama suami saya Dodi. Saya manggil suami saya langsung, Dot, sini di Dot. Ya Dodi sini. Kira-kira kalau orang Indonesia ini ma'ruf atau tidak ma'ruf? Kebaikan atau tidak kebaikan? Enggak, ini mungkar, songong gitu kan. Tapi kalau ibu yang punya teman, punya lingkungan, yang pernah tahu kalau orang-orang barat, ya jangankan orang-orang Eropa, ya tetangga deket aja deh, orang Malaysia, orang Singapura. Itu kalau manggil suaminya emang pakai nama embel-embel? Enggak, langsung manggil nama suaminya. Karena saya pernah, ya si istri itu manggil suaminya, jadi suaminya namanya anggaplah Jack gitu kan, langsung Jack, sini Jack. Dia bilang kok nggak ada sopannya, nggak Pak Jakaria, nggak Mas Jakaria. Ustazah macam mana itu? Taklah. Kalau kita manggil nama itu justru karena kita sudah semakin akrab. Ya kayak di teman saya ketika dia kuliah di luar, itu profesornya nggak suka dipanggil prof. Kan kalau di Indonesia seorang dosen udah bergelar prof ya dengan perjuangan, dipanggilnya bukan nggak pakai prof, itu tersinggung itu. Jangankan profesor, udah pergi haji aja dipanggilnya bukan muhajah aja tersinggung, ya kan? Tapi ternyata ketika ya mereka menghormati dengan memanggil prof, ya karena orang Indonesia kan biasa gitu, manggil prof. Ya justru profesor itu merasa nggak nyaman. Kenapa? Kamu seperti menjaga jarak dengan saya. Ya, dia lebih nyaman kalau langsung dipanggil namanya. Nah, berarti apa? Kalau kesepakatan kebaikan itu sepakat semua namanya ma'ruf. Tapi kalau berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain namanya al-urf. Maksudnya Allah apa?
di dalam ayat ini. Ya, kamu kalau kepingin jadi pemaaf, berarti kamu harus tahu dulu adat istiadat, karakter yang bisa jadi antara satu orang dengan satu orang lain berbeda. Seperti tadi antara suami dan istri. Ya, kalau kita memahami, ya, yang namanya karakter suami bisa jadi ada orang yang kayak begitu. Ya, dia kalau ditelepon melulu sama istrinya, di WA melulu sama istrinya, nggak suka. Ada suami yang kayak begitu, tapi ada juga suami yang lebay, kepengen dikit-dikit ditelepon, dikit-dikit di WA, kan gitu kan? Ada yang kayak begitu. Kalau kita tidak memahami karakter orang yang berbeda, kalau kita tidak memahami kepribadian orang yang berbeda, itu susah banget kita nanti memaafkan. Yang ada sakit hati melulu. Nah, jadi Allah menyuruh kita, kalau kamu kepingin jadi pemaaf, ya pertama modalnya adalah khud. Kamu dekat dulu sama Allah. Perbaiki dulu hubungan kamu sama Allah. Karena yang maha memaafkan adalah Allah. Kalau kamu udah dekat sama Allah, maka nanti gampang Allah akan memberikan karakter kita sama dengan karakter Allah yang pemaaf. Karena Allah itu maha pemaaf. Kalau kamu hubungan kamu sama Allah tidak baik-baik aja, ya hati kamu nanti batu. Gimana nanti bisa memiliki sifat memaafkan. Terus modal yang kedua, wa'mur bil urfi. Yang nyakitin kamu tuh bukan Allah. Yang nanti yang nyakitin kamu siapa? Manusia. Tapi ada kalanya manusia itu bukan niat nyakitin, tapi karena beda karakter, ya beda tipe, beda tradisi, makanya kamu merasa tersinggung melulu, padahal orang itu nggak bermaksud menyinggung. Dulu tahun 80-an, 90-an itu di SD, di SMP, di SMA biasanya ada pelajaran budi pekerti. Ya kan Bu? Sekarang ada nggak pelajaran budi pekerti? Nggak ada, adanya pelajaran akidah, akhlak. Itu dua hal yang berbeda. Kalau akidah akhlak, kalau akhlak ya itu sepakat semua orang pasti sama. Karena akhlak itu diambil dari Al-Quran, diambil dari hadis. Makanya ya akhlak Rasul, akhlak para sahabat semua sepakat. Tapi kalau budi pekerti, tata krama, ini mah satu orang dengan orang lain berbeda. Ya, contoh cara makan. Cara makan, anggaplah ya kalau cara makannya orang Jawa, ya, itu gimana Bu? Ya, ketika nyedia yang paling ringan deh, misalnya nyiapin air teh yang ada gulanya, ya, teh manis. Itu kalau orang Jawa kalau ngaduk gelas untuk bikin teh manis, ya, boleh bunyi nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh bunyi? Kenapa Bu nggak boleh bunyi? Ya. Yang orang Jawa, ya kenapa? Ya, kenapa kalau lagi bikin teh manis itu nggak boleh bunyi, nggak boleh ketok. Oh katanya nggak sopan, dianggap marah, nggak ikhlas begitu. Oh gitu, oke. Ya, itu kalau orang Jawa kayak begitu, itu kan katanya. Tapi kalau lihat orang Betawi, nah, kan udah ketawa semua ngakak. Orang Betawi gimana? Wah, emang orang Betawi kalau bikinin tamu gula pakai gula itu kotok-kotok tandanya dia lagi gak ikhlas. Tandanya dia marah. Enggak, coba tamunya orang Jawa yang lembut. Mau ngelamar ya
Ya gadis Betawi itunya bener-bener ningrat datang untuk ngelamar. Ya tuan rumah ya si Betawi itu bikinin teh bunyi geledak geduk geledak geduk geledak geduk geledak geduk. Kira-kira jadi nggak tuh dipungut mantu? Apaan nggak punya adab, ya kan? Nggak punya akhlak. Ya, nah orang Betawi dibilang begitu. Ya kamu tuh kalau bikin teh pakai bunyi namanya nggak punya akhlak, nggak punya adab, digituin. Kira-kira itu tamu yang ngelamar diterima atau ditolak? Apaan? Belum apa-apa aja udah bilang nggak punya adab, ya kan? Kan gitu kan? Ya, dua-duanya merasa saling menyakiti, padahal dua-duanya tidak merasa bersalah, cuman mengingatkan. Akhirnya jadi ribut. Nah disinilah Allah menyuruh kita. Ya, kamu kalau kepingin menjadi orang yang memaafkan, ya, nggak cuman hubungan kamu sama Allah baik-baik aja, kamu harus siap menerima perbedaan. Jangan langsung suudzon, ya, jangan langsung menganggap orang itu berbeda dengan kita berarti orang itu nyakitin kita, belum tentu. Ya jadi jangan baperan. Kalau kepingin jadi pemaaf, jangan baperan. Ya, jadi kata kuncinya kalau di dalam surat Al-A'raf ayat 199 itu, ya kalau kamu kepingin jadi pemaaf, hubungan kamu sama Allah baik-baik aja. Yang kedua, jangan baperan. Karena bisa jadi karakter adat istiadat orang itu beda. Seperti tadi suami ya merasa ya bahwa kalau istrinya itu WA melulu, istrinya nelfon melulu, itu dicurigai. Ya. Padahal istri nelfon, istri WA bukan mencurigai. Cuman kepo, kok kagak dijawab-jawab. Ya kan? Istri cuman butuh dijawab. Aman, itu udah tenang, udah bisa tidur tuh. Ya. Cukup jawab aja aman. Nah, ini kan dua pola pikir yang berbeda. Istri nelpon terus bukan karena cemburu, bukan karena ya ibaratnya cerewet, tapi cuma ingin memastikan cukuplah jawab aman. Itu udah tenang. Ya. Gak dijawab-jawab, bisa jadi kan berpikirnya suaminya ada apa-apa. Ya Allah kok gak dijawab-jawab, ini kenapa ini? Ya kan? Nah, ini dua hal yang berbeda. Karakternya makanya jadi saling merasa menyakiti. Padahal dua-duanya tidak merasa bersalah. Ini kalau dalam surat Al-A'raf. Kemudian lihat lagi dalam surat Al-Hijr ayat ke-85. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat terjemahannya. Kalau terjemahannya sederhana, maka maafkanlah mereka. Maafkan. Tapi kalau Al-Qur'annya tidak disebut dengan fa'fu. Tapi dengan apa Bu? Wasfah. Ya, wasfahis safhal jamil. Kenapa? Untuk surat Al-Hijr memaafkannya Allah tidak menggunakan kata al-afu. Tapi as-safhu. Karena as-safhu ini, musafahah ini ya, artinya itu jabat tangan. Jadi kalau bahasa aslinya musafahah itu artinya jabat tangan. Nah, Allah menyuruh kita kalau kamu ingin belajar menjadi pemaaf, nggak cuma mulut doang, ya udah dimaafin. Enggak. Tapi wasfah, ulurkan tanganmu. Jadi memaafkan itu berarti kita harus siap juga mengulurkan tangan untuk menjabat. Kan ibu udah mempraktekkan ini ke anak yang lagi berantem. Ayo sana minta maaf. Gitu kan? Ya, kalau belum begini, belum memaafkan. Hal yang sama.
Ya, ketika Allah menyuruh kita, kalau kamu kepingin jadi pemaaf, nggak cuman mulut kamu doang, nggak cuman hati kamu doang. Ya Allah udah dimaafin, udah dimaafin, udah dimaafin. Ya, orang itu mungkin nyolek kita. Ngapain sih nyolek-nyolek ah? Ya kan? Ya, ternyata Allah menyuruh kita nggak cuman maaf itu nggak cuman amalan hati, tapi mampukah tangan kita juga terbuka untuk menjabat tangannya. Juga berjabat tangan untuk menggugurkan dosa-dosanya. Jadi Allah menyuruh kita wasfah, maafkanlah mereka. Kalau Allah menyebutkan untuk memaafkan mereka, berarti ayat ini ditujukan bagi mereka yang melakukan kesalahan atau korban kesalahan. Korban. Jadi ayat ini bukan ditujukan bagi kalian yang bersalah, maka ulurkan tangan kamu. Enggak. Tapi ayat ini ditujukan oleh Allah kepada mereka yang disakiti. Mereka yang jadi korban. Ya, dan Allah meminta fasfah, ulurkan tanganmu. Tandanya kamu memaafkan. Dengan sofhal jamil, ya dengan cara yang baik, dengan jabat yang baik. Nah, kayak ibu lah kalau mempraktekin ke anak-anak kan kadang gitu. Ayo sana, ya minta maaf. Ya kan? Sama ibu disuruh ulang nggak kok kayak begitu? Ulang yang benar, yang ikhlas gitu kan. Hal yang sama itu juga Allah nyuruh kita. Kalau kamu memang memaafkan suami kamu, jabat tangannya yang ikhlas. Ya jangan, ya begitu doang. Tapi jabat tangannya. Memaafkan berarti siap mengulurkan tangan. Lihat lagi dalam surat An-Nur ayat yang ke-22. Mengulurkan tangannya tidak hanya untuk berjabat tangan, tapi mengulurkan tangannya siap juga terus memberikan. Karena kisahnya surat An-Nur ayat ke-22 Allah menyuruh ya kepada kisahnya ini kepada Abu Bakar. Abu Bakar pada saat itu menjadi korban atas fitnah keji, atas berita palsu yang diucapkan, yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu. Yaitu menuduh putrinya Abu Bakar. Siapa Bu? Aisyah. Dituduh berzina. Coba ibu punya anak perempuan baik-baik, solehah. Ada yang menuduh dia selingkuh, ada yang menuduh dia berzina. Perasaan ibu gimana? Sakit, ya kan? Abu Bakar sakit banget. Yang nuduh ibunda Aisyah itu berzina adalah orang yang biasa disantuni tiap bulan. Coba Bu, ya, dia itu bisa makan, anak-anaknya bisa sekolah, itu yang nyantunin Abu Bakar. Dibalesnya sama orang yang biasa disantunin, malah menuduh, menyebarkan berita palsu kalau ya ibunda Aisyah itu selingkuh, itu berzina. Marah nggak kira-kira Abu Bakar? Marah. Wajar nggak dia marah? Wajar. Dan marahnya Abu Bakar sampai dia ingin memutuskan santunan. Kalau menurut kita wajar gak? Wajar, ya iyalah apaan, kayak kacang lupa kulitnya. Ya dikasih apa istilahnya, dikasih hati, nikam jantung, kan gitu kan? Ya kan kalau menurut kita wajar. Allah turunkan surat An-Nur ayat ke-22 kepada Abu Bakar. Yaitu falyafu, hendaklah memaafkan. Diminta memaafkan. Ya, karena si pelaku itu udah dihukum sama Allah. Jadi kalau bicara soal mereka yang berbuat salah itu babnya beda. Nah, itu babnya bab hukuman, efek jerak. Ya, untuk orang yang menyebarkan berita palsu dalam surat An-Nur itu di ayat yang keempat,
ayat yang kelima udah dikasih hukuman sama Allah. Hukumannya apa? Yang mulutnya lemes, yang suka ya nuduh orang selingkuh itu dicambuk berapa kali? Tamanina jaldah, 80 kali. Udah, orang yang mulutnya ember itu tuh di awal surat Nur udah dikasih hukuman sama Allah, dicambuk 80 kali. Kalau udah selesai hukumannya gak boleh ditambah. Nah, karena Abu Bakar ingin menghukum dengan emosinya. Tapi Allah menyuruh maafkan. Falyasfahu, ya, diminta untuk berlapang dada. Berlapang dadanya bukan cuma soal hati, tapi musafahah, tetap ulurkan bantuan. Gak boleh diputus. Ala tuhibbu ayyaghfirallahu lakum. Ini akan ya menjadikan kamu ya dosa-dosa kamu diampuni oleh Allah. Ya Allah. Berat gak Bu? Berat, dan itu terjadi kepada Abu Bakar. Untuk menjadi pemaaf perlu perjuangan. Ya. Nah sekarang lihat lagi surat Ali Imran ayat 134. Ayat ini dari ayat 133. Ya, dan ayat ini tidak ditujukan bagi mereka yang melakukan kesalahan, enggak. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan nanti kita tidak akan lebar membahas tentang pelaku kesalahan. Karena pelaku kesalahan itu ada bab tersendiri, taubat, istighfar, ya, apa hukumannya itu ada. Tapi materi kita hari ini ditujukan bagi korban, kan gitu kan. Nah, surat Ali Imran dari ayat 133, kalau kita baca di 133, itu Allah menyuruh perlombaan nih. Wasari'u, bersegeralah kamu, cepet-cepetlah kamu. Ila maghfiratim mirabbikum, Allah memberikan hadiah ampunan dan juga surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Uiddat lidil muttaqin, ditujukan bagi orang yang bertakwa. Jadi ayat 133 Allah memberikan perlombaan, hadiahnya ampunan, hadiahnya surga buat siapa? Ampunan ini bukan bagi mereka yang bersalah lalu air istighfar agar diampuni, bukan. Bab ampunan ini bukan untuk mereka yang bersalah, tapi bab ampunan mereka yang ya mereka yang menjadi korban kesalahan. Karena di ayat 134-nya ya, kalau di awali ayatnya kan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, mereka yang berinfak. Jadi kurang apa? Ya, Allah ini memberikan memberikan persyaratan kalau kepingin mendapatkan ampunan dari Allah, ya mereka adalah orang-orang yang berinfak di saat lapang maupun di saat sempit. Orang yang bisa berinfak di saat lapang dan juga bisa berinfak di saat sempit, itu ciri-ciri orang baik-baik aja atau orang yang tidak baik? Kalau lagi lapang dia ngasih, ya emanglah alhamdulillah. Tapi di saat gak punya tetap ngasih, itu kan tandanya orang baik. Nah setelah itu wal kadibinal ghaidha, buat siapa lagi ampunan ini? Mereka yang menahan amarahnya. Wal afina anin nas, dan mereka yang memaafkan orang lain. Kalau memaafkan berarti dia pelaku atau korban? Korban. Jadi ampunan Allah ini tidak ditujukan bagi mereka yang pendosa. Kalau pendosa bukan pakai ayat ini. Tapi ampunan dari Allah ini ditujukan bagi mereka yang ya korban-korban dosanya orang, korban-korban kesalahan orang. Udahlah ya, kamu kalau udah jatuh jangan sampai ketiban tangga. Udah kurang apa baiknya kita? Udah kurang apa ya Allah? Ya perjuangan kita untuk terus ya memberikan, tapi kok dibalasnya kayak kacang lupa kulitnya.
Nah, ayat ini ditujukan bagi mereka, bagi kita yang alhamdulillah kita udah jadi orang baik. Ya, tapi tetap aja deh ada yang ngomentarin. Tumben lo baik. Jangan. Sejak dia ngaji di MMA di Andalusia, sekarang mah udah nggak asik diajak kongko, jangan. Ya Allah, ya memanfaatkan waktu di saat-saat ya kondisi orang-orang lalai, kita zikir, kita tilawah, bisa jadi ada yang komentar. Ya lo gak usah ngaji deh, orang lagi fun-fun begini ngaji, kenapa? Emangnya gue setan di ngajiin melulu? Ya Allah, padahal kita ngaji emang untuk ngusir setan? Enggak, kan kadang ibu begitu, yang udah punya modal kepengen banget hatam Quran, ya dalam setiap bulan, berarti kan 1 hari 1 juz, ya nungguin, ya Allah ngumpul katanya jam 11, ini jam 10 belum pada datang, udahlah masih ada waktu 1 jam, buka handphone, orang-orang mah pada update status, kita buka handphone ngapain Bu? Tilawah, ya kan? Berarti kita orang baik gak? Orang baik, udah kayak gitu baiknya, tetap aja dikomentarin. Pantesan ya nggak nyaman di rumah ini. Ya, kata tetangganya, kenapa? Iya, abis itu rumah nyetel ngaji melulu, nyetel murotal melulu. Loh kok kenapa rumah tetangganya jadi nggak nyaman? Karena setannya pindah. Coba ibu selalu nyetel murotal, selalu ngaji, katanya yang mindahin setan ke orang. Kira-kira hati kita gimana? Hati kita gimana Bu? Sedih, sakit. Nah, materi ini ditujukan bagi mereka yang baik-baik. Tetap disakiti, kan gitu kan. Ya, Allah meminta tahan emosi kamu. Wal afina anin nas, dan maafkan orang lain. Ayat yang berikutnya dalam surat Asy-Syura. Allah mengajarkan kepada kita, kalau kamu kepingin jadi pemaaf, modalnya beda lagi. Jadi setiap ayat itu modalnya beda-beda. Nah, kalau dalam surat Asy-Syura ayat 43 modalnya apa? Ya, waliman sabaro. Diminta untuk sabar. Sabar, 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 sabar. Sampai kapan? Sampai kita jadi pemaaf, penyabar. Jangan sampai jadi mantan sabar. Karena Allah menyebutkan ciri orang yang sabar ketika berhadapan dengan kesalahan orang, yaitu tidak hanya sekedar sabar, wa ghafaro, dan juga dia mengampuni, memaafkan. Seperti halnya Allah itu mengampuni, maka Allah juga menyuruh kita. Orang yang sabar itu ciri-ciri sukses adalah ketika dia jadi korban, kesabaran dia sampai mampu mengampuni kesalahan pelaku. Dan inna dzalika, kata Allah, yang demikian itu bukan perbuatan yang hina, tapi perbuatan yang mulia. Sekarang ada kalanya nih, orang tidak mau memaafkan kesalahan orang karena dia berpikir enak banget udah dimaafin, padahal yang salah dia. Berarti kalau kita udah maafkan, dosanya dia udah selesai, kesalahannya dia udah dianggap impas. Kan kita kadang berpikir kayak begitu. Masa sih enak banget dimaafin? Ya, udah dimaafin terus nanti ya dia ibaratnya udah nggak punya dosa, nggak punya salah. Ya, kan kadang kita berpikir kayak begitu. Padahal mah enggak. Memaafkan itu tidak pernah menggugurkan dosa pelaku.
Memaafkan itu ya, itu untuk membuat orang yang memaafkan menjadi mulia. Jadi kadang ya pengalaman dari sharing-sharing kayak begitu. Ya rugi banget ustazah. Masa dia yang salah, kita yang maafin? Ya enak banget kayak begitu. Merasa kalau memaafkan itu jadi rugi. Kenapa jadi rugi? Udahlah kita yang jadi korban, masa dia dimaafin, terus dianggap kesalahannya beres, selesai? Tidak. Ya. Memaafkan dia tidak pernah mengurangi dosa pelaku. Dosa pelaku tidak akan gugur dengan maafnya korban. Kalau sampai si pelaku enggak minta maaf sampai mati, maka nanti kesalahan itu akan ditukar dengan pahala atau dibarter dengan dosanya korban ditimpakan kepada pelaku. Nah, dari sini ya kan berarti Allah Subhanahu wa taala bukan dengan menyuruh kita memaafkan berarti kita semakin hina, semakin terzolimi, enggak. Memaafkan itu termasuk perbuatan yang mulia. Karena ya memaafkan tidak pernah membuat kamu terhina. Memaafkan membuat kamu semakin mulia. Nah sekarang kita lihat dari contoh-contoh belajar dari bagaimana Rasulullah SAW yang kurang apa dikenal dengan kebaikannya. Rasul kan udah baik banget Bu. Rasul tuh udah jadi akhlak yang sempurna. Tapi tetap aja Rasulullah diperlakukan tidak baik-baik aja. Nah bagaimana Rasulullah yang udah dekat sama Allah, Rasul yang udah baik akhlaknya tetap belajar kalau kepingin memaafkan. Ya, jadi kita juga demikian, berarti kita pun juga harus belajar memaafkan. Kayak apa Rasulullah diajarkan oleh Allah untuk belajar memaafkan. Ini dari Aisyah. Dari Aisyah ketika dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, momen yang seperti apa sih yang kamu merasa berat banget? Jadi ditanya sama Aisyah, ya dalam hidup kamu momen apa yang kamu merasa sangat-sangat syadid, sangat-sangat berat? Ya. Yang lebih berat dari perang Uhud. Pada perang itu berat gak Bu? Berat, tapi Ibunda Aisyahnya nanyanya bukan waktu perang. Selain perang, apa sih momen yang paling berat dalam hidup kamu yang kamu rasakan? Apa kata Rasulullah? Di saat aku memperkenalkan orang-orang tentang Islam. Berarti Rasul enggak, ya. Rasul mengajarkan Islam karena Rasul kepingin mereka pun ya mendapatkan kenikmatan yang sama seperti Rasul merasakan kenikmatan berislam. Tapi dibalasnya dengan apa? Ya Allah, dibalasnya dengan dianggap gila, ya dianggap penyihir kan gitu. Ya, sampai sedihnya Rasul. Ya Allah, padahal kan dia seperti ini bukan untuk mencelakakan orang. Dia seperti ini sana saking baiknya Rasul biar orang itu berubah. Sampai sedihnya Rasul, nyeseknya Rasul itu ditangkap sama Allah. Ya, sampai Allah menyuruh malaikat Jibril. Ya, apa kata malaikat Jibril? Ya, kepada Rasulullah SAW. Allah telah mendengar jawaban kaummu. Jadi Rasul tuh nggak ngadu sama Allah. Sakit hatinya Rasul nggak ngadu sama Allah. Tapi Allah menangkap bagaimana ketika kaumnya menjawab Rasul dengan dianggap dianggap gila, dianggap penyihir. Itu ya malaikat Jibril mengatakan Allah telah mendengar jawaban kaummu terhadap kamu. Jawabannya nyakitin. Sampai akhirnya apa? Allah mengutus kepada malaikat penjaga gunung ini
untuk menawarkan. Agar apa? Agar kalau kamu mau biar gunung ini ditebalikin. Jadi Rasul tuh nggak minta, Rasul tuh nggak ngomong, ya Allah tega banget ya Allah ya, padahal kita udah jadi orang baik ya Rasul, masa dibilang kayak gitu ya Allah. Nah, Rasul nggak begitu, ya kan? Tanpa ngadu sama Allah, Allah tahu ember-embernya orang yang ada di sekitar kita, lemes-lemesnya mulut orang-orang yang ada di sekitar kita, Allah tahu. Karena Allah mendengar. Kamu orang baik, kok tega-teganya sih dikomentarin kayak begitu? Ya sampai akhirnya Allah utus malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi Muhammad. Kalau Allah sudah menyiapkan malaikat yang ada di gunung, kalau memang Nabi Muhammad mau ngebales orang-orang itu dengan ngebalikin itu gunung, Allah kasih. Tapi ternyata Rasul mau enggak? Enggak. Apa kata Rasulullah SAW? Aku hanya berharap semoga Allah mengeluarkan dari keturunan mereka kelak mereka yang mau menyembah Allah. Jadi kurang apa baiknya, tapi ternyata dibalas dengan keburukan. Nah, ini perjuangan. Saya ngebayangin ya hadis ini, ya Allah, Allah aja ngerasain. Ya, sampai nyutus malaikat Jibril, pantas itu orang-orang ditebalikin sama Allah. Tapi ternyata Nabi Muhammad belajar untuk memaafkan. Nah, terus lihat lagi, Ibunda Aisyah. Kenapa Aisyah itu, Ibunda Aisyah radhiyallahu an menjadi salah satu dari istri yang ya dicintai sama Rasulullah SAW. Kenapa saya sebut dengan salah satu? Ya, karena sebelumnya adalah Ibunda Khadijah. Ya, dan Ibunda Aisyah itu cemburunya sama Ibunda Khadijah, kan gitu kan? Nah, ya karena salah satu penyebabnya adalah Ibunda Aisyah itu seneng banget cerita apapun yang dia lihat dari kehidupan Rasul, dia akan cerita. Karena dia banyak banget mengalami suka duka dengan Rasul, yang sering ngomporin Rasul, tapi ternyata Rasulullah nggak pernah membalas dengan keburukan. Kan kalau ibu pernah tahu ceritanya, ya Ibunda Aisyah itu di hari saat dia sedang dapat tugas melayani Rasul, di hari itu dia udah nyiapin makanan. Agar apa? Agar nanti saat Rasul masuk, dia sudah menyiapkan hidangan yang disukai sama suaminya. Nah, gitu. Belum matang masakannya. Ya, Rasul udah datang. Rasul mah siap nungguin kapan masakannya matang. Tapi apa yang terjadi? Keduluan sama Hafsah. Jadi Hafsah datang. Padahal lagi di kamarnya Aisyah. Datang bawa apa, Bu? Bawa makanan. Padahal dia lagi nungguin mateng biar disuguhkan, biar dimakan sama suaminya. Belum mateng dari istri yang lain udah bawa makanan, ya untuk dimakan sama Rasul. Apa yang terjadi, Ibu? Rela enggak Ibunda Aisyah ya membiarkan makanan Hafsah yang dicicipi pertama? Rela enggak, Bu? Enggak rela. Saking gak relanya, apa yang terjadi dalam hadis riwayat Muslim? Dilempar itu piring. Ya kan? Gak boleh Rasulullah makan. Dilempar, enak aja. Orang udah nyiapin makan, ya kan? Mau ngasih duluan, ya kan? Dilempar. Rasul gak marah. Kenapa? Karena Rasul tahu al-urf. Rasul tahu tradisi, Rasul tahu kebiasaan. Kalau perempuan ngelempar kayak begini nih, di saat kondisi seperti itu, tandanya dia lagi marah atau lagi cemburu? Cemburu, ya. Kan orang kalau lagi cemburu, ya, ini bener-bener lupa daratan, lupa lautan kan gitu kan? Lupa kalau suaminya Nabi, kan? Lupa, ya. Coba kalau Rasul tidak memahami ini.
Boleh nggak sih istri itu ngelempar depan suaminya? Boleh nggak? Nggak boleh. Udah gitu sampai pecah pula. Ya kan? Boleh nggak? Nggak boleh. Itu kan nggak beradab. Tapi ternyata Rasulullah memaafkan. Kenapa Rasulullah memaafkan? Bukan karena Ibunda Aisyah dibiarkan nggak sopan. Tapi apa yang terjadi pada saat itu? Karena cemburu. Jadi Ibunda Aisyah ya tidak diomelin. Bayangkan kalau ya Ibunda Aisyah pada saat itu diucapkan oleh Rasulullah, nggak sopan kamu, nggak punya adab kamu. Ya, kira-kira ribut gak itu rumah tangga? Ribut. Ya, dan Ibunda Aisyah banyak sekali menyaksikan. Ya Rasul itu memaafkan. Kenapa? Karena Rasul tahu banget perempuan itu melakukan semua itu bisa jadi bukan karena dia mau durhaka, kan dia lagi cemburu. Contoh lagi kan akhirnya dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kalau yang pernah dengar cerita familiarnya kan, Umar bin Khattab ya di rumahnya pada saat sahabat datang. Jadi sahabat itu datang ke rumah Umar mau mengadu tentang istrinya. Karena dianggap istrinya udah gak sopan, durhaka sama suami, ngomel-ngomel melulu di rumah. Ya itu bacot misal kan, gak punya tata kerama. Kan harusnya yang namanya suami ya dihormati, jangan diteriakin, ya jangan marah-marah, itu kan gak sopan. Nah si laki-laki ini datang ke rumah Umar untuk minta keadilan agar istrinya yang tidak sopan ini diberikan hukuman. Tapi begitu nyampe di rumahnya Umar lagi diapain Bu? Lagi diomelin. Gimana sih? Khalifah loh, saat itu sebagai khalifah. Khalifah. Ternyata apa? Di luar khalifah itu kan kayak singa yang mengaum. Ngaum, takut semua. Umar, setan aja takut. Begitu si sahabat mau ngetok pintunya Umar kayak kucing. Meow. Lagi diomelin sama maminya. Ya kan? Ya kan? Sahabat bengong. Sampai akhirnya dia menunggu. Setelah Umar keluar menemui sahabat ini, ya sahabat ini bertanya, iya Umar, apa yang terjadi dengan engkau? Ya dia kan dihormati banget sama pasukan kaum muslimin. Lah kok depan istrinya diomel-omelin, diem aja kan gitu kan? Apa kata Umar? Sederhana, karena Umar memahami al-urf, adat istiadat, tradisi, karakter. Ya, cukup Umar mengatakan, ya, dia hanya perlu didengarkan. Ya, biarkan ya nyonya sedang lelah. Kan gitu kan? Karena perempuan begitu. Ketika lelah, ya akhirnya marah-marah kalau katanya ya orang yang seuzon, apaan marah-marah, nggak dapat pahala, nggak ikhlas itu coba. Padahal ya ibu bukan karena kepengen gak ikhlas, ibu bukan karena kepengen marah-marah. Ya tadi pagi sebelum berangkat ngaji, ya Allah itu dari subuh udah siapin masakan. Ya dapur udah dibersihin, meja makan udah rapi, ya semua lantai juga udah disapu. Ya pulang ternyata berserak semua. Diberesin gak sama ibu? Ya. Ada yang enggak, ya kan? Ada yang beresin enggak? Beresin. Tapi beresinnya mulutnya sambil gimana sih? Ya kan undang-undang gitu kan. Gimana kalau kata suami gini, "Mah, kalau marah-marah kayak gitu enggak usah dikerjain." Kira-kira ibu langsung, "Astagfirullahaladzim, maaf ya," atau ini bukannya malah tambah emosi. Ya. Akhirnya jadi ribut. Tapi Umar bin Khattab kenapa? Ya dia tidak mempermasalahkan karena sekali lagi al-urf. Dia tahu perempuan yang baik, istrinya yang baik selama ini bekerja dengan susah payah. Ketika ngomel-ngomel bukan karena dia benci, tapi karena lagi lelah, nyonya lagi lelah.
Ya kan? Cukup didengarkan. Nah, bukan diceramain. Ngapain sih ngaji bolak-balik masih gak berubah kayak begitu. Kira-kira ya kan. Tuh. Ya tambah berat. Makanya apa kata Ibunda Aisyah? Rasul itu tidak pernah memukul siapapun dengan tangannya. Ya. Padahal seringkali Rasul itu kalau bahasanya kita disakiti sama istrinya. Ya. Tapi ternyata Rasul tidak pernah marah karena Rasul memahami ya karakter sang istri. Bukan karena ingin kebencian, bukan karena ingin permusuhan, tapi karena memang lelahnya perempuan. Itu Bu, ya kalau ibu baca dalam rumah tangga Rasulullah SAW itu luar biasa. Ya pernah sekali lagi ketika mau haji wada, haji terakhir. Kan semua istri dibawa. Nah, Sofia, seorang istri yang dinikahi dari orang Yahudi, ya dia ontaknya sakit karena memang jadwalnya Sofia. Jadwalnya Sofia dan Sofia memang manja karena dia putri ningrat, ya putrinya orang Yahudi. Nah, dan ini jadwalnya Sofia. Nah, ketika ya dia naik onta bersama Rasul. Nah, itu kan jadwalnya Sofia. Sofia ngambek karena selain ontaknya udah mulai capek, udah mulai lelah, dia juga udah capek. Orang ningrat dari dari Madinah ke Mekah. Itu kalau naik bus berapa jam Bu? 5 jam. Kecepatan berapa? 100. Kalau onta. Kebayangan? Ya, akhirnya apa? Sofia ngambek, gak mau melanjutkan perjalanan. Gak mau, maunya istirahat, capek. Rasul saya, itu hadisnya kayak gitu. Gak mau, capek, ya kan? Ya kan dia gak pernah melakukan ibadah ya haji. Orang Mekah masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Begitu udah diambil alih sama Rasulullah, udah gak ada lagi berhala, kan mereka baru merasakan ya haji. Semangat kan, wah mau haji. Ya, ternyata perjalanannya jauh. Ini pas pas jadwalnya Sofia ngambek, gak mau ngelanjutin. Kenapa? Istirahat dulu, capek. Rasul sayang sama Sofia. Lalu apa kata Rasulullah? Ya udah, kita istirahat. Nggak mungkin berdua doang. Rasul keluar, sedangkan itu haji wada, semuanya ikut, nggak ada ketinggalan. Gara-gara Sofia, Rasul minta kepada para sahabat dan istri-istri yang lain. Udah, Sofia lelah, kita berhenti di sini. Ya, kita istirahat di sini. Kira-kira kebayang isi yang lain gimana? Gitu kan? Sahabat yang lain gimana? Ya Allah, tiba gara-gara Sofia doang. Tambah lagi Sofia itu punya latar belakang orang Yahudi. Yang memang dia manja. Ya, akhirnya apa? Ya Zainab yang memang emosian. Langsung dia bilang, ya Rasulullah, ngapain kamu ngebela-belain tuh perempuan Yahudi? Sofia nambah ngambek, nangis, dan ya akhirnya apa? Rasul menghibur kepada Sofia, kamu nggak usah sedih. Kenapa? Kalau besok-besok istri-istri yang lain ngomong kayak begitu, karena dia nggak mau lagi dianggap Yahudi. Tapi mereka selalu ngungkit-ngungkit Yahudinya. Ya, tuh dia nangis. Apa kata Rasul? Kalau gitu, besok kamu jawab, bales. Kalau aku tuh lebih mulia dari kalian. Kenapa? Karena kakekku Musa, Nabi Musa. Jadi kakekku Nabi Musa, pamanku Nabi Harun, dan suamiku Nabi Muhammad. Jadi dia punya 3 nabi. Sedangkan istri-istri yang lain cuman 1 suaminya nabi. Seneng kan? Ya, Sofia seneng kan dihibur? Wah, ya kan? Kakekku Nabi Musa,
pamanku Nabi Harun, suamiku Nabi Muhammad. Kira-kira isi yang lain gimana? Ya kan? Tambah kesel. Ya kan? Terus Zainab nggak mau. Ya Rasul jangan. Ya jangan kamu ngikutin wanita ini. Apa kata Rasul? Kalau gitu Zainab, berikanlah ontakmu yang terbaik untuk Sofia. Kalau kamu nggak mau, menetap di sini. Kan dia nggak mau berhenti, maunya jalan. Mau nggak tuh Zainab ngasih sih ontaknya? Nggak mau. Nah Rasul marah sama Zainab. Dan marahnya Rasul dengan Zainab, Rasul diam aja. Kan gitu kan. Sampai akhirnya ya Ibunda Aisyah yang meleraikan. Meleraikan apa? Ya Zainab bilang sama Aisyah, Aisyah kamu kan yang paling disayang. Aku takut banget nih Rasul kayaknya marah, diem. Ya gini aja deh, besok ya, jadi malam ini adalah malamnya Sofia, besok jadwalnya Zainab. Aku takut, gini aja kamu yang masuk dan kamu hibur Rasulullah untuk memaafkan aku. Nah, jadi bagaimana Ibunda Aisyah ini benar-benar menceritakan ya Rasulullah yang kayak apa pusingnya menghadapi umat, menghadapi orang Yahudi, menghadapi perang, ternyata masih dipusingkan dengan istrinya. Tapi Rasul tetap memaafkan. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah ya sumbu pendek, langsung mengklaim istrinya itu durhaka. Itulah perempuan, berebutan ya cinta. Jangan sewot gak apa sih. Ya kan gitu. Nah lanjut. Nah, itu tadi sama tragedi sama istri. Ya, sekarang tragedi lagi dengan seorang Arab Badui. Namanya juga Arab Badui, Arab pesisir. Ibu kalau orang-orang yang ada tinggal di pesisir pantai, biasanya mereka lemah lembut atau kasar? Kasar. Ya karena biasa nariknya narik jala, ya kan? Ya mancingnya bukan mancing anak gedongan, mancingnya mancing ikan di laut yang nggak mungkin kan pelan-pelan. Ya kalau mancing gimana Bu? Wah ya kan? Jadi biasa lempar dengan cepat ya karena bersaing dengan angin. Ya manggil pelan-pelan nggak kedengeran karena bersaing dengan angin dan deburan ombak. Itulah orang pesisir. Nah, kejadiannya ketika seorang pesisir, orang Arab Badui minta sama Rasul, minta sama Rasul, tapi gimana Bu? Rasul lagi pakai sorban, sorbannya ditarik. Ya Rasulullah, ya Muhammad, berikanlah hartaku yang Allah berikan kepadamu. Ya Allah mintanya kayak begitu. Coba Bu, kalau ibu gimana Bu? Gak punya adab, ya kan? Tapi ternyata Rasulullah tersenyum. Kenapa Rasul tersenyum? Karena Rasul tahu inilah tradisi. Inilah orang Arab Badui. Dia kayak begitu bukan karena dia gak sopan. Emang dia perlakuannya ya kayak begitu. Rasul tidak marah, Rasul tersenyum. Lalu Rasulullah menyuruh para sahabat untuk memberikan haknya orang Badui itu. Gak usah yang ini deh. Nah dari sinilah berarti setelah ayat-ayat Al-Quran, setelah hadis Nabi cerita tentang bagaimana Rasulullah itu belajar memaafkan. Setelah Rasulullah diajarkan oleh Allah memahami karakter perbedaan, maka ditutup dengan hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim untuk memotivasi. Orang yang kuat di antara kalian bukan orang yang pandai bergulat. Tapi orang yang kuat di antara kalian adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya ketika marah. Kenapa dia mampu mengendalikan emosinya? Karena bisa jadi hati lagi emosi tapi kepala tetap dingin. Karena orang yang lagi marah-marah bisa jadi hatinya lagi panas, kepalanya pun panas. Ya, sumbu pendek.
Berarti dia lagi gak waras, makanya diminta. Yang waras ngalah. Ya kan? Jadi yang waras itu ngalah bukan karena dia kalah, tapi justru yang waras itu ngalah disebut dalam hadis ini dialah orang yang kuat, dialah pemenang. Jadi kalau suami lagi marah-marah berarti lagi enggak waras. Ya kan? Kita jangan ikutan marah, berarti sama-sama kagak waras. Yang waras ngalah. Berarti kalau kita ngalah tandanya disebut sebagai orang yang menang, orang yang kuat. Dan apa balasannya? Ya, mana ya? Ntar, kayaknya ada balasannya. Nah ini dia. Karena dalam hadisnya Rasulullah SAW, Rasul menyebutkan, tidaklah seseorang memberikan maaf, berarti seseorang memberikan maaf. Dia pelaku atau korban? Pelaku atau korban? Korban. Tidaklah seseorang memberikan maaf kecuali Allah akan tambahkan baginya kemuliaan. Seperti halnya tidaklah berkurang sedekah ketika seseorang memberikan sedekah itu hartanya tidak akan berkurang. Ya, memberikan maaf Allah akan tambahkan baginya kemuliaan. Nah, dengan demikian ya saya sedikit menyimpulkan dari hadis-hadis ini, berarti ya kita harus memahami terlebih dahulu. Yang namanya orang berbuat salah, ada kalanya bukan niat berbuat salah, bukan niat menyakiti orang. Kenapa? Karena kesalahan itu ada dua. Ada kesalahan yang kita harus memakluminya. Karena namanya manusia itu tempatnya salah. Udah kalau dia baru sekali melakukan kesalahan, maklumin aja. Tapi jangan dibiarkan. Kesalahan kalau sekali, 2 kali, 3 kali maksimal itu manusiawi. Tapi kalau udah lebih dari 3 kali berarti doyan. Nah ini waktu kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya Nabi Musa kan melakukan kesalahan. Karena Nabi Musa dengan Nabi Khidir sudah sepakat. Selama belajar sama aku, syaratnya apa? Jangan komen. Kan gitu kan? Sepakat. Nabi Musa komen, ditegor sekali. Yang kedua komen lagi, ditegor. Yang ketiga, udah apa kata Nabi Khidir? Ya, hada firaku baini wa bainak, maaf. Berarti sudah tidak ada lagi kesempatan kamu belajar sama aku. Jadi kesalahan itu tidak boleh lebih dari 3 kali. Dan bisa jadi orang-orang yang ada di sekitar kita, ya dia melakukan kesalahan pertama berkali-kali. Pertama karena memang beda momen. Kayak istrinya Rasulullah. Jangan sampai orang berpikir gini, oh berarti mecahin piring boleh ya. Orang istri Rasul aja mecahin piring, Rasul itu tragedi mecahin piring di rumah Rasul cuma sekali. Bukan setiap marah mecahin piring. Kenapa Rasul enggak marah? Karena ini tragedi pertama. Enggak pernah terjadi. Jadi jangan sampai ya tadi kita berpikir Ibunda Aisyah aja mecahin piring, ya wajar lah piring-piring melayang. Lah kamu mecahin piring berapa kali? Kalau sekali dimaafkan, 2 kali dimaafkan, 3 kali doyan. Nah kemudian yang namanya kesalahan itu ada pelaku, ada korban. Kalau korban inilah materi yang sedang kita bahas. Ya. Tapi kalau pelaku, ya, yang namanya pelaku kewajibannya adalah minta maaf. Kewajibannya adalah menyelesaikan dan siap dengan konsekuensinya. Itu kewajiban. Selama dia tidak menunaikan kewajiban ini, gak akan dimaafkan. Saya pernah
dalam satu lingkungan ya menemukan satu komentar ya kalau di lingkungan tersebut ada istilah open house ya atau ngumpul lah di komplek kan bisa jadi kan di lapangan ya halal bihalal kan istilah kita kan halal bihalal itu di komplek itu bikin halal bihalal ada satu keluarga nggak boleh anak-anaknya semantu-mantu itu datang nggak jangan gak usah datang nah, kan wajar kan kemudian sharing sama saya gimana ya kita sebenarnya boleh nggak nurutin orang tua kita kan kepingin memanfaatkan setahun sekali ketemu sama warga tapi orang tua melarang saya bilang namanya orang tua melarang pasti ada alasannya ya kecuali kalau dari dulu emang nggak boleh ini baru tahun ini nggak boleh tanya dulu kenapa nggak boleh nah, singkat cerita taunya apa Bu ya, gimana orang tuanya memperbolehkan keluarganya itu datang halal bihalal? Karena ada pelaku yang doyan ngutang. Nah, dia ini punya prinsip kalau udah ketemu lebaran, udah halal bihalal, berarti udah dianggap dimaafin. Ya, kan ada kali gitu, udah kok udah minta maaf, kapan minta ampun kemarin lebaran. Lah, namanya lebaran itu tradisi, ketemu kenal nggak kenal saling memaafkan, ya kan? Ya wajar, berarti kedua-duanya harus saling difahami. Ya pelaku, apalagi itu berkaitan dengan hutang piutang, berkali-kali berjabatan tangan, berkali-kali pelukan sambil nangis-nangis. Dianggap lunas gak? Ya enggak. Ya tetap harus bayar. Ya, karena itulah sebab kalau orang yang bersalah itu kewajibannya adalah tidak sekedar minta maaf, tapi harus menyelesaikan konsekuensinya. Maka korban sebenarnya dikasih dua pilihan. Korban nih, Ustazah boleh enggak kalau kita enggak memaafkan? Orang dia enggak minta maaf. Ya, punya utang setumpuk pura-pura lupa tapi di WA statusnya jalan-jalan melulu boleh enggak saya memilih tidak memaafkan? Boleh ya. Karena apa? Karena memang seseorang ketika disakiti ketika dia tidak memaafkan ya itu enggak dosa selama orang yang punya salah tidak minta maaf. Kapankah dia dosa? Kalau orang itu udah menyelesaikan urusan, lalu dia minta maaf, nggak dimaafin, baru dosa. Yang tadinya kamu jadi korban, berubah jadi pelaku. Tapi gimana kita mau memaafkan? Dia aja nggak minta maaf, dia aja nggak menyelesaikan urusan, masa sih aku memaafkan? Ya, gimana aku memaafkan orang nyawa hilang ternyata dia ya malah dibebasin, gimana saya bisa memaafkan? Boleh nggak untuk tidak memaafkan? Nggak masalah. Ya, tapi kalau kamu memaafkan itu tidak mengurangi dosa bersangkutan. Jadi mau kamu memaafkan atau kamu tidak memaafkan, dosanya pelaku tetap nggak berubah. Tapi kalau kamu memaafkan, Allah sayang sama kamu biar gak jadi toksik, biar gak jadi sakit hati. Udahlah, kenapa Gusti Allah boten sare? Oh, kalau katanya orang Jawa gitu kan, Allah gak pernah lupa, Allah gak pernah salah. Dunia ini gak ada keadilan, daripada jadi toksik, ya udahlah, lupain aja. Jadi memaafkannya dengan cara lupain aja. Walaupun kita melupakan, walaupun kita nggak nganggep, walaupun kita berlapang, tidak pernah membuat dosanya dihilangkan. Tapi itu akan membuat orang itu makin mulia. Orang itu akan diberikan banyak bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfarnya beda. Kalau yang bersalah, pelaku, istighfarnya berapa kali? 100.
Udah salahnya banyak, istighfarnya hitung-hitungan. Nah, tapi kalau 70 kali itu bukan karena dia pelaku. 70 kali ini ketika dia jadi korban. Jadi kan pernah dengar kan Rasul istighfar itu 70 atau 100, itu beda kondisi. 70 itu disuruh sama Rasul ketika kita jadi korban. Ya Allah, gimana ya caranya memaafkan dia? Gimana caranya melupakan dia? Gimana caranya biar kita gak jadi beban? Udah istighfar 70 kali. Karena istighfar 70 kali itu akan melembutkan hati kamu. 70 kali. Nah, inilah yang diminta sama Rasul ketika ada seorang bapak kepingin mukul anaknya, minta izin sama Rasul. Ya Rasulullah, ini anak-anak durhaka, izinkan aku memukulnya. Tapi apa kata Rasul? Sudahkah kamu beristighfar untuk anak ini 70 kali? Jadi istighfar 70 kali adalah anugerah yang nanti Allah akan berikan hati kita menjadi lembut. Jadi belajar kalau lagi kesel. Ya Allah, jangan istighfar 70 kali. Ini adalah hadis Rasulullah SAW. Tapi kalau 100 kali bagi mereka para pelaku yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi mereka yang udah salah, nggak ngaku salah, nggak menyadari salah, malah nyalain orang. Nah, itu dalam ayat-ayat Al-Quran dianggap sama Rasul seperti apa? Kalau di surat Al-A'raf kayak iblis. Nah, atau dalam surat Al-Isra itu seperti Bani Israel, keluarganya Nabi Yusuf. Kan keluarga Nabi Yusuf yang menceburkan Nabi Yusuf ke sumur, ya. Begitu ketahuan sama Nabi Yusuf, ya, ketika diungkap semuanya sama Allah, emang dia minta maaf? Enggak. Jadi jangan sampai kita kayak Bani Israel, ya, salah nggak ngaku salah, malah nyalain orang. Tapi materi ini ditujukan bagi kita. Kalau ternyata kita adalah korban kesalahan, bismillah. Kita tidak hanya memaafkan, tapi kita siap melakukan lebih dari itu. Seperti yang ada di dalam ayat-ayat tadi, kita siap tetap mengulurkan tangan. Kita siap tetap memberikan bantuan. Kenapa? Karena pada hakikatnya memiliki sifat memaafkan berarti kita memiliki sifat yang mulia seperti Allah yang maha memaafkan. Karena memaafkan tidak akan membuat orang itu menjadi hina, tapi memaafkan membuat orang menjadi mulia. Ya, insya Allah setelah ini ya Allah akan anugerahkan kita semua menjadi pribadi yang mampu memaafkan. Wallahu a'lam. Masya Allah ya Bu ya, ternyata memaafkan itu luar biasa ya Ustazah. Pasti